Ketika berdiam di Wihara Jetavana, Buddha mengucapkan syair ini, yang berkaitan dengan Bhikkhu Nigamavasi Tissa. Nigamavasi Tissa lahir dan dibesarkan di sebuah kota pasar kecil dekat Savatthi. Setelah menjadi seorang bhikkhu, ia menjalani kehidupan yang sangat sederhana, dengan sangat sedikit keinginan. Dia dikenal sebagai Tissa yang tinggal di kota pasar, Nigama. Dia puas hati, murni, berpendirian teguh. Dia biasa pergi ke desa tempat sanak saudaranya tinggal untuk menerima dana makanan, dan mengambil apa saja yang dipersembahkan kepadanya. Dia menjauhkan diri dari acara-acara besar. Bahkan ketika Anathapindika dan Raja Pasenadi dari Kosala membuat persembahan yang berlimpah, dia juga tidak pergi ke Savatthi. Beberapa bhikkhu kemudian mulai berbicara tentang dia bahwa, dia tetap dekat dengan kerabatnya dan bahwa, dia tidak peduli untuk pergi bahkan ketika orang-orang seperti Anathapindika dan Raja Pasenadi sedang memberikan persembahan dalam skala besar, dan lain-lain. Ketika Buddha diberitahu tentang hal ini, beliau memanggil Tissa dan bertanya kepadanya, "Bhikkhu, apakah laporan itu benar bahwa Anda melakukan hal demikian?" Tissa dengan hormat menjelaskan kepada Buddha bahwa memang benar dia sering pergi ke desanya, tetapi hanya untuk mendapatkan dana makanan, bahwa ketika dia telah menerima cukup makanan, dia tidak pergi lebih jauh, dan bahwa dia tidak pernah peduli apakah makanannya enak atau tidak. Kemudian, bukannya menyalahkan dia, Buddha yang mengetahui kualitas batin bhikkhu tersebut, memuji dia atas perilakunya di hadapan para bhikkhu lainnya. "Bagus, bhikkhu, bagus." Beliau juga berkata kepada mereka, "Itu sama sekali tidak aneh, bhikkhu, bahwa setelah mendapat seorang guru sepertiku, kamu seharusnya hidup sederhana dan puas diri, karena hidup puas hanya dengan sedikit keinginan adalah sesuai dengan praktik Buddha dan para Arya, dan bahwa semua bhikkhu memang harus seperti Tissa dari kota pasar kecil." Sebagai tanggapan atas permintaan para bhikkhu, beliau kemudian menceritakan kisah Raja Burung Beo. Dahulu kala, Raja Burung Beo tinggal di hutan pohon ara di tepi Sungai Gangga di negara Himalaya, dengan sejumlah besar pengikutnya. Ketika buah-buahan telah habis dimakan, semua burung beo meninggalkan hutan, kecuali Raja Burung Beo, yang puas dengan apapun yang tersisa di pohon tempat ia tinggal, apakah itu peucuk atau daun atau kulit kayu. Saka, mengetahui hal ini dan ingin menguji kebajikan Raja Burung Beo, membuat pohon itu layu dengan kesaktiannya. Kemudian, dengan berubah wujud menjadi angsa, Saka dan ratunya, Sujata, datang ke tempat Raja Burung Beo itu dan bertanya mengapa dia tidak meninggalkan pohon tua yang layu, seperti yang dilakukan burung lain, dan mengapa dia tidak pergi ke pohon lain yang ada di sana yang masih berbuah. Raja Burung Beo menjawab, "Karena rasa syukur saya terhadap pohon itu, saya tidak meninggalkannya dan selama saya bisa mendapatkan cukup makanan untuk menghidupi diri saya sendiri, saya tidak akan meninggalkannya. Saya adalah burung yang tidak tahu berterima kasih jika meninggalkan pohon ini meskipun sudah mati." Sangat terkesan dengan jawaban ini, Saka memberitahukan siapa dirinya. Dia mengambil air dari sungai Gangga dan menuangkannya ke atas pohon ara yang layu dan seketika, pohon itu menjadi segar kembali, berdiri tegak dengan cabang-cabangnya yang rimbun dan hijau, dan penuh dengan buah-buahan. Saka mengubah hutan itu menjadi tempat yang hijau dan subur. Buddha menunjukkan bahwa, para bijaksana bahkan sebagai binatang pun tidak serakah. Mereka puas dengan apapun yang tersedia dan bahagia. Bhikkhu yang demikian tidak akan pernah terpeleset dari sekitar Nibbana. Raja Burung Beo dalam cerita itu adalah Buddha sendiri. Saka adalah Anuruddha. Kemudian Buddha berbicara dalam syair sebagai berikut. Syair 32. Seorang bhikkhu yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi, ia sudah berada di ambang pintu Nibbana. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.